Kalau antum besok ada pengumuman, orang-orang yang sholat di sini, saf pertama, ini, dapat amplop masing-masing 500.000. Saf pertama, subuhan besok. Contoh, ingat. Ini saf pertama nih, untuk 50 orang saja. Subuh besok misal jam 4:06, misal saja. Begitu pintu dibuka misalnya jam 3, baru dibuka jam 3. Pertanyaan saya, antum berlarian nggak pada saf pertama? Kalau mau lihat yang sesungguhnya bagaimana dahsyatnya orang berlomba, perhatikan, begitu raudhah pertama tertutup, saat dibuka orang bergerombol masuk. Wah, luar biasa. Saya bermohon pada Allah, insya Allah, yang belum pernah umrah atau haji, insya Allah disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, siapkan. Antum teriak amin, tapi nggak pernah nabung, susah. Ya. Nabung, kalau tidak ada nabung dengan uang, nabung dengan amal saleh. Kerjakan yang Allah ridhai. Bacakan ayat-ayat tentang haji, tentang umrah, Al-Baqarah 196 sampai 203. Minta berdoa, mohon pada Allah, kerjakan amal saleh. Ada uang walaupun Rp1.000, infakkan. Pergi ke masjid, ikut beres-beres, bersihkan. Niatkan, ya Allah saya kerjakan ini semua sebagai wasilah. Karena nanti ada ayat dalam Quran surah ke-5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah. Diminta oleh Allah, kalau anda punya hajat yang sulit kemudian bagi sementara orang untuk dikabulkan, maka orang mesti kerjakan amal soleh. Dengan wasilah amal soleh, berdoa kepada Allah. Maka itu akan berpotensi besar cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah. Cari wasilah saat kamu berdoa. Di antara wasilah terbaik itu amal soleh. Makanya tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat yang sangat panjang. 3 orang terjebak di sebuah gua. Saat masuk kemudian di luar hujannya deras, menggelinding satu batu besar, menutup pintu guanya. Dengan kekuatan tenaga mereka kemudian ingin keluar, tapi tidak bisa kemudian mereka keluar dari kuntungan batu besar itu. Apa yang dikerjakan? Mereka bertawasul dengan amal solehnya, bermohon kepada Allah. Yang satu ada amalannya, 2 ada amalannya, 3 amalannya. Dari orang yang bos kemudian memberikan gaji penuh kepada pegawai yang tertunda. Dari ada anak yang berbakti pada ibunya, dia tidak pernah menyentuh makanan susu yang diminum sebelum ibunya minum terlebih dahulu. Ada orang yang kemudian bebas dari rentenir sampai membebaskan keponakannya ketika dia akan zinahi itu semua. Dibebaskan semuanya, bermohon kepada Allah. Kalau amal ini baik, ya Allah kabulkan doa kami, bebaskan dari kungkungan batu ini. Didorong kemudian menggelinding batunya. Padahal sebelumnya tidak bisa dilakukan. Lakukan itu. Saya pernah sampaikan ini, terutama dalam manasik akbar. Manasik akbar itu kami setiap tahun sekali suka undang teman-teman yang pengen haji. Dari manapun anda, siapapun. Yuk silahkan datang, kita belajar tentang fikih haji, praktek langsung bikin miniatur Ka'bah, miniatur sa'i dan sebagainya. Pelajari. Saya katakan pada mereka, ingat baik-baik, kalaupun anda belum dapat undangannya saat ini, maka bermohonlah kepada Allah dengan ikhtiar pelajaran kita hari ini. Tiba-tiba seorang bapak datang ke situ. Dia menatap miniatur Ka'bah. Saat orang lain membawa kamera, foto, dokumentasi, ada yang video dan sebagainya, bapak itu tiba-tiba berdiri menangis beliau. Menangis mengalirkan air mata. Sayup-sayup kalimatnya terdengar, ya Allah, saya berdiri di depan Ka'bah miniatur, tapi seakan-akan saya di depan Ka'bah. Ya Allah, kapan saya ke sana? Saya mohon, ya Allah. Saya mohon berikan kesempatan sebelum wafat supaya saya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dia ikuti dengan sungguh-sungguh seakan-akan dia bermanasik dengan sesungguhnya. Belajar. Begitu pulang dari situ, dia jadi imam di musholanya. Dibacakan ayat-ayat haji terus. Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Ya, teman-teman sekalian, wa'atimul hajja wal umrah wal hajju asyhurun ma'lumat terus. Ya, sampai dengan wadhkurullah fi ayamin ma'dudat. Baca. 3 hari sebelum pendaftaran ditutup, tiba-tiba ada seorang muda datang kepada beliau. Masya Allah. Kisah itu tiba-tiba terputus. Saya tidak bertemu lagi. Setelah taklim dibuka malam Jumat, tiba-tiba orang pertama yang datang kepada saya beliau. Saya tanya, antum kemana aja? Gak kelihatan di majlis ilmu. Afwan Ustaz, kemarin saya haji dulu. Kok bisa? Gini deh, saya buka aja ceramah malam ini. Buka aja, cuman saya pengantar, antum yang ceramah malam ini. Begitu disampaikan oleh beliau, Allahu Akbar. Rupanya setelah mengimami salat itu, datang yang muda tadi mengatakan, Pak, Bapak imam di sini. Iya. Kok Bapak terus-terusan dari baca, saya dengarkan dari kemarin, sekarang baca ayat haji. Bapak sudah pernah haji? Belum. Punya paspor? Belum. Sudah, bikin sekarang, secepatnya, saya daftarkan langsung ONH plus ikut saya. Mohon. Minta. Ikhtiar. Makanya ketika ada sesuatu yang sangat penting, Quran tidak pernah kemudian meminta untuk menunda. Segerakan tanpa jeda. Ini amalan saking pentingnya, pakai segerakan. Kenapa disegerakan? Bukan amalnya, amal itu cuma pembuka. Di balik amal itu ada hadiah yang sangat mewah. Ada rizki yang berlimpah. Kalau antum pengen mengejar itu seperti orang mengejar Allah, seperti orang mengejar pintu Ka'bah, seperti orang mengejar pintu Babus Salam. Wah, serombongan. Begitu dibuka seakan-akan datang manusia untuk datang melewati itu semua.
Bagaimana mendapatinya? Mustahil orang nungguin di pintu itu. Nunggu-nunggu Raudhah dibuka. Nunggu-nunggu mendekat ke Ka'bah. Nunggu-nunggu kemudian bertelekan di Multazam. Mustahil kalau mereka tidak melihat ada yang penting di dalamnya. Makanya cara berpikirnya adalah, sebelum mengerjakan amalan, lihat dari amalan itu apa yang didapat. Ada motivasi kita. Dan dengan amalan itu, yang didapatkan oleh kita jadi ukuran keberhasilan amalan kita. Selain motivasi, ukuran keberhasilan. Saya tanya pada Anda, dan kita semua. Saya, Anda, kita. Dari mana taunya sholat kita itu berhasil sampai malam ini? Kita tiap hari sholat. Berapa waktu? Berapa rakaat? Mau sampai kapan? Anak 5 tahun, 5 waktu, 17 rakaat. Antum 25 tahun, 35 tahun, 50 tahun. Sudah 50 tahun masih 5 waktu juga. Anak 5 tahun belum balik, hisab belum ada baginya. 5 waktu, sebelum adzan dah ke masjid. Habis adzan maghrib menghafal Quran, hafal sampai 30 juz. Tahu kemudian sirah Nabi, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami surga, berikan ayah ibu saya surga, berikan mahkota pada bapak ibu saya, ya Allah, surga Firdaus. Hisab belum berlaku untuknya. Antum 50 tahun, cita-cita surga Firdaus, pengennya langsung dengan Nabi, Nabinya Nabi Muhammad bersama dengan semua Nabi. 50 tahun masih mengerjakan 5 waktu juga, 17 rakaat juga. Jangankan menghafal, baca Quran belum punya waktu. Oh, sampai kapan? Coba cara berpikirnya diganti. Nah sekarang dari semua yang kita kerjakan, tambah sunnahnya, tambah sunnahnya. Pertanyaan saya, di mana taunya sholat kita itu berhasil? Apakah saat dikerjakan kita merasa sholat kita selesai? Kalla, tidak. Ada ukuran. Dari mana ukurannya? Banyak. Di antaranya buka yang paling populer, Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat yang benar itu kalau benar dikerjakan mencegah dari 2 sumber keburukan. Keburukan cuma 2, nggak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu tuh fahsya. Di mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor, jorok, mustahil. Coba silahkan cek. Dari sekian sholat yang ditunaikan, bisa nggak menghasilkan seperti itu? Jadi kalau ada orang nggak sholat kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat kata-katanya kotor, masih senang mencela, masih jorok kata-katanya, ada yang salah dalam sholatnya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong itu mungkar. Maaf, berselisih itu mungkar. Mencela mungkar. Merampok mungkar. Membunuh mungkar. Membegal mungkar. Sombong mungkar. Mungkar. Di mustahil ada orang sholat senang berselisih. Ini sholat tiap hari. Sholatnya berjamaah. Sholat sampingan. Pulang sholat saling mencela. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti orang yang itu tuh. Sama. Ya. Ada yang merasa paling hebat sholatnya. Ada yang merasa sombong dalam hidupnya. Udah. Saya katakan gak usah sombong lah. Cukuplah pemancing aja yang sombong. Ya ada kisah seorang pemancing. Bukan pemancing-pemancing kekinian. Tidak. Ada 3 orang sedang mancing. Mempraktekkan kesombongan. Luar biasa. Yang satu mengatakan, nih. Umpan saya nih. Kalau saya lempar ke situ, begitu dilempar langsung dapat ikan. Yang kedua mengatakan, yang begitu mah belum hebat. Saya baru nyiapin umpan, ikannya sudah nongol. Jadi mancing nggak? Saya. Yang ketiga diem aja. Yang 2 penasaran. Punya kamu umpannya kerja nggak? Saya sih nggak sebagus-bagus kalian umpannya. Cuman kalau saya mau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah nanya, besok mancing nggak? Kalau cuma urusan-urusan begitu, obrolan-obrolan tukang pancing lebih hebat. Tapi kalau antum yang sholat masih seperti itu, apa yang mau dibanggakan? Jelas.